Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami pada hari ini. Pada malam hari ini kami mengucap syukur atas penjagaan, perlindungan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk dapat merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya memberikan roh Tuhan untuk hadir dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti firman ini dan terlebih lagi mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Berkata-katalah Engkau melalui firman ini, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan malam kita pada hari ini, tanggal 7 Januari 2022, yang berjudul Panji Kerajaan Kristus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Kepada Daniel telah diberikan sebuah khayal tentang binatang-binatang buas yang melambangkan kuasa-kuasa yang ada di bumi. Tetapi panji kerajaan Mesias adalah seekor anak domba. Sementara kerajaan-kerajaan duniawi memerintah dengan kekuasaan fisik, Kristus harus membuang setiap senjata duniawi, yaitu setiap alat kekerasan. Kerajaannya didirikan untuk mengangkat dan memuliakan umat manusia yang telah jatuh. Bagi Adam, mempersembahkan korban pertama dalam upacara yang paling menyakitkan. Tangannya harus diangkat untuk mengambil nyawa yang hanya bisa diberikan oleh Allah. Saat ia membunuh korban yang tidak bersalah, ia gemetar memikirkan bahwa dosanya harus menumpahkan darah anak domba Allah yang tak bernoda. Pemandangan ini memberinya perasaan yang lebih dalam dan lebih jelas akan besarnya pelanggaran yang dilakukannya, yang tidak dapat ditebus oleh apapun kecuali kematian Putra Allah yang terkasih. Dan ia mengagumi kebaikan tak terhingga melalui tebusan yang demikian untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Jenis dan bayangan dari upacara pengorbanan dengan nubuatan memberi orang Israel pandangan terselubung dan tidak jelas tentang belas kasihan dan anugerah yang akan dibawa ke dunia oleh wahyu Kristus. Hanya melalui Kristus, manusia dapat memelihara hukum moral. Oleh pelanggaran hukum ini, manusia membawa dosa ke dalam dunia, dan bersama dengan dosa datang kematian. Kristus menjadi pendamaian bagi dosa manusia. Dia menawarkan kesempurnaan karakternya, menggantikan keberdosaan manusia. Dia mengambil ke atas dirinya kutukan ketidaktaatan. Pengorbanan dan persembahan menunjuk pada pengorbanan yang harus dia lakukan. Anak domba yang disembelih melambangkan anak domba yang menghapus dosa dunia. Hukum dan Injil berada dalam keselarasan yang sempurna, masing-masing saling menopang. Dalam segala keagungannya, hukum bertentangan dengan angan-angan hati, menyebabkan orang berdosa merasakan kebutuhannya akan Kristus sebagai pendamaian karena dosa. Injil mengakui kuasa dan kekekalan hukum. Aku tidak mengenal dosa, tetapi oleh hukum Taurat. Roma 7 ayat 7, kata Paulus. Perasaan berdosa mendesak orang berdosa kepada juru selamat oleh hukum Taurat. Dalam kebutuhannya, manusia dapat mengajukan argumen-argumen kuat yang diberikan oleh salib Kalvari. Ia dapat menuntut kebenaran Kristus, karena itu diberikan kepada setiap orang berdosa yang bertobat. Demikianlah renungan malam kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas renungan yang Tuhan masih berikan kepada kami pada malam hari ini, mengingatkan kepada kami betapa besarnya kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk mati bagi kami. Tuhan tolong supaya Roh-Mu hadir dalam hati dan pikiran kami, dan memampukan kami untuk menderita bagi Kristus, dan menjadi anak-anak yang taat dan menang akan dosa.
Tuhan tolong pimpin kami sepanjang sisa malam ini dalam kegiatan yang kami lakukan. Biarlah apa yang kami pikirkan, perbuat dan katakan dapat sesuai dan kehendak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami panjatkan doa ini hanya dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.